kepada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi
dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku.
Shalom, jemaat dan simpatisan GKI Harapan Indah, dimanapun saudara berada. Atas nama Majelis Jemaat, saya mengucapkan selamat mengikuti kebaktian umum online pada hari ini, minggu terakhir di bulan Juli 2020, yang diselenggarakan oleh GKI Harapan Indah Bekasi. Hingga saat ini mungkin kita belum mendapat kepastian kapan kita bisa bersekutu kembali, bertatap muka secara fisik dalam ibadah dengan saudara-saudara seiman yang lain. Namun kita tetap bersyukur dan bersukacita karena Tuhan mempertemukan kita melalui cara virtual ini. Kita menghayati ibadah kepada Tuhan sebagai sebuah anugerah, kehidupan yang patut kita rayakan, sekalipun dalam segala keterbatasan yang kita rasakan. Marilah kita mulai ibadah ini dengan mengagungkan nama Tuhan, memuji Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia dengan segenap hati dan jiwa kita. Jemaat sekalian, ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat yang terkasih, kerajaan surga kerap dipahami secara sempit sebagai suatu realitas yang akan dialami anak-anak Tuhan pada suatu saat nanti, ketika kita sudah tidak ada di dalam dunia lagi. Hal ini menyebabkan orang Kristen terpolarisasi dalam dua pemahaman ekstrim yang berbeda, yang menjauhi realitas duniawi atau sebaliknya menikmati kehidupan duniawi sepuas-puasnya, karena menganggap kehidupan duniawi tidak ada kaitannya dengan hidup kekal nanti. Melalui firman Tuhan hari ini, kita akan diajak untuk memahami secara benar bagaimana seharusnya kita sebagai umat kepunyaannya Allah menjalani hidup di tengah dunia ini. Sinarilah hamba-Mu
Marilah kita berdoa mengaku segala dosa di hadapan Tuhan. Jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, di hadapan-Mu kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang lemah dan rapuh. Tidak ada seorang pun dari kami yang sempurna dan terluput dari dosa. Oleh karena itu kami datang dan memohon pengampunan-Mu, agar kami semua layak menjumpai Engkau di dalam ibadah ini. Ampunilah kami Tuhan, karena kami lebih mengandalkan pengertian kami sendiri daripada kehendak Tuhan, sehingga kami sering salah dalam langkah. Ampuni kami Tuhan, karena kami lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada orang lain. Kami kurang mempunyai kepekaan dan empati. Ampuni kami Tuhan, apabila selama ini kami sering mengeraskan hati terhadap nasihat dan perintah-Mu. Jagailah kami Tuhan, agar kami tetap pada jalan Tuhan. Dan ajarlah kami untuk bersandar pada pengertian-Mu, dan kobarkanlah keberanian dalam diri kami untuk menyatakan kasih dan kebaikan-Mu. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang agung, kami naikkan permohonan ini. Amin. Bagi setiap jemaat Tuhan yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Efesus pasal 2 ayat 17 sampai dengan 19.
Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus bagimu juga. Yesus tetap mengasihi aku, kuasa gelap tak memisahku, bahkan nyawanya Ia beri, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Dulu ku dikuasai dosa, Yesus selamatkanku yang bernoda. Ku dientaskan, ku ditebus, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Marilah kita menyaksikan persembahan pujian virtual dari Paduan Suara Maranatha. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu,
Terima kasih kepada paduan suara Maranatha yang telah mempersembahkan pujian. Kiranya Tuhan terus memakai Bapak Ibu sekalian untuk melayani Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah, kami boleh bersama-sama kembali datang ke hadirat Tuhan untuk beribadah. Dan tiba waktunya ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biar melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh terus diperbaharui, kami boleh terus mengalami pertumbuhan iman, sehingga hidup kami boleh memancarkan kasih Kristus dan memuliakan Engkau. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan semua ini, biarlah kuasa Allah boleh menaungi hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan momen ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 33, dilanjutkan dengan ayat 44 sampai dengan 46. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Kita lanjutkan ayat 44 sampai dengan 46. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini tema yang akan kita renungkan bersama-sama adalah hidup sebagai warga kerajaan sorga. Hidup sebagai warga kerajaan sorga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan dan keinginan manusia itu saya katakan sangat kompleks dan rumit. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu sekalian? Karena terkadang apa yang diinginkan oleh manusia, apa yang dilakukan oleh manusia tidak mudah ditebak dengan mudah. Manusia bisa berubah-ubah dari satu waktu ke waktu yang lain, memiliki perubahan yang tidak bisa ditebak. Satu sisi manusia pengen bebas. Tetapi ketika sudah mendapatkan kebebasan, mereka mulai mempertanyakan kembali tentang kebebasan itu. Ketika hidup susah, mereka pengen senang. Ketika sudah senang, mereka bingung. Karena mereka tidak bisa menikmati kesenangan yang sudah mereka dapatkan. Tidur susah, pikiran stres, diganggu dengan begitu banyak pikiran yang ada. Dan berkata, lebih enak zaman dulu ya. Lebih enak hidup saya yang dulu ya. Itulah manusia dengan segala kompleksitasnya. Ketika saya merenungkan Bapak Ibu sekalian, hal ini juga bisa saja terjadi dalam kehidupan kekristenan. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Sudah ikut Yesus puluhan tahun, tetapi masih suka kembali berbuat dosa. Sudah ikut Yesus, tetapi masih kurang. Merasa Yesus itu kurang di dalam hidupnya, sehingga masih percaya dengan ilah-ilah lain.
masih berdoa, masih percaya dengan kuasa-kuasa lain. Sudah tahu bahwa ikut Yesus harus jaga hidup baik-baik, harus jaga sikap baik-baik, harus jaga kesucian hidup. Tetapi boro-boro menjaga semua itu. Puluhan tahun ikut Yesus, tetapi masih saja menggunakan hidupnya dengan hal-hal yang tidak baik. Dulu ngebet banget pengen nikah, sampai doa puasa begitu lamanya sama Tuhan. Tapi pas udah nikah, berpikir kembali, kok punya satu rasanya agak kurang ya. Rasanya kalau nambah jadi lebih enak. Terkadang Bapak Ibu sekalian melihat tingkah manusia di sekitar kita, atau bahkan mungkin melihat hidup kita sendiri, kita bisa geleng-geleng kepala. Kok seperti ini ya manusia? Nah Bapak Ibu sekalian, kita bisa geleng-geleng kepala ketika melihat orang-orang di sekitar kita melakukan hal yang demikian. Kita anggap itu konyol. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkinkah Tuhan beserta para malaikat di sorga juga geleng-geleng kepala atau sering geleng-geleng kepala ketika melihat tingkah manusia di dunia ini, dan sambil berkata dari sorga, Tuhan ngomong seperti ini, kamu itu sebenarnya maunya apa? Nah Bapak Ibu sekalian, di Korea Selatan, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendapatkan berita ini. Itu ada sebuah hotel bernama Hotel Prison Inside Me. Dari namanya aja sudah keren Bapak Ibu sekalian. Penjara dalam diriku, gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, hotel ini punya nuansa yang lain daripada hotel lainnya, tetapi punya banyak penggemar di Korea Selatan. Konsep dari hotel ini adalah menawarkan kehidupan penjara sebagaimana layaknya orang yang dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa Bapak Ibu sekalian hotel ini bisa terbangun? Itu ada pemikiran di balik itu. Nah Bapak Ibu sekalian, pendiri dari hotel ini melihat bahwa orang-orang di Korea Selatan dengan segala kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi yang ada, orang bekerja mati-matian dari pagi, siang, sore sampai malam hanya untuk mengejar uang. Tetapi ternyata semua itu membuat mereka menjadi stres. Bahkan tingkat bunuh diri di Korea Selatan itu tinggi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pendiri dari hotel ini berinisiatif membangun hotel nuansa penjara untuk membawa orang-orang yang di luar sana yang sedang stres itu masuk ke hotel ini untuk mengambil waktu sejenak selama 1 kali 24 jam atau terserah mereka. Nah Bapak Ibu sekalian, biaya untuk hotel ini kalau dirupiahkan sekitar 1,3 juta per hari. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat apa saja fasilitas yang diberikan oleh hotel ini kepada para tamu mereka. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, tidak bisa pakai baju sembarangan. Ya, baju sudah disiapkan dari hotel, yaitu baju ala penjara. Meskipun engkau cantik, meskipun engkau ganteng, engkau tetap jadi narapidana selama di hotel ini. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua apa? Ukuran kamarnya sangat sempit, hanya khusus untuk 1 orang, layaknya sel penjara ya. Jadi benar-benar terbatas. Kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian? Tuh lihat cara mengambil makanan, dan mengambil makanannya pun unik. Diantarkan dan ngambilnya benar-benar layaknya seorang napi yang di dalam sel. Nah kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian? Setiap orang yang menginap di hotel ini harus melepaskan semua gadgetnya. Tidak boleh bersentuhan dengan HP, dengan laptop. Jam tangan pun katanya dilepas. Dan itu contohnya Bapak Ibu sekalian, ekspresi dari orang-orang yang berada di hotel ini. Nah Bapak Ibu sekalian, ada berita menarik lagi yang lain yang saya temukan dari hotel ini. Kalau Bapak Ibu sekalian mau menginap di hotel ini, pulang dari hotel ini Bapak Ibu sekalian dapat sertifikat khusus dari hotel ini. Bapak Ibu sekalian tertarik? Kalau tertarik, silakan hubungi kontak person yang ada ya. Kalau saya sih ogah, saya mending di rumah aja, enak begitu. Nah Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, hotel ini menggambarkan bagaimana
Perubahan manusia yang semulanya pengen kerja, pengen menikmati hidup dengan segala kelimpahan yang ada, tetapi membuat mereka justru stres. Mereka ingin kembali menikmati hidup di dalam kesendirian, layaknya di dalam penjara. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika saya merenungkan lebih jauh, apa kaitannya hotel ini dengan kehidupan rohani kita? Nah, Bapak Ibu sekalian, hotel ini menggambarkan situasi manusia yang ketika sudah bebas, kaya, makmur, tapi justru ingin kembali menikmati hidup yang layaknya di penjara. Tidak bisa menikmati apa yang sudah dipunya, bahkan stres dengan apa yang sudah dipunya dan tidak punya damai dalam hidupnya. Saya teringat dengan kisah Israel ketika awal-awal mereka keluar dari Mesir. Mereka sudah menjadi orang yang bebas, Bapak Ibu sekalian. Mereka tidak perlu lagi diperbudak di dalam Mesir. Tetapi bukankah dalam perjalanan mereka bersama dengan Musa, mereka selalu bilang sama Musa, Musa, kami pengen balik ke Mesir. Musa, tolong pulangkan kami ke Mesir. Musa, kami mau tinggal di Mesir. Bapak Ibu sekalian, inilah gambaran orang Israel yang membuat kita geleng-geleng kepala. Sudah hidup bebas tapi masih pengen menoleh ke belakang, masih pengen melihat kehidupan di masa lalunya dan terkurung di dalam semua itu. Kita geleng-geleng kepala. Tuhan juga geleng-geleng kepala dan bertanya, sebenarnya kamu itu maunya apa? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setidaknya ada dua hal yang firman Tuhan ingin sampaikan pada pagi hari ini buat engkau dan saya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita hendaknya jangan menoleh ke belakang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, jangan menoleh ke belakang. Ada sebuah kisah yang menarik saya temukan lagi, Bapak Ibu sekalian. Pada tahun 2014 silam, di Amerika Serikat itu terjadi sebuah perampokan, Bapak Ibu sekalian, pencurian, ya, di mana dilakukan oleh seseorang pemuda. Tetapi ketika saya membaca berita ini, saya mendapatkan sebuah kekonyolan yang dilakukan oleh seorang pemuda ini. Seorang pria berumur 20 tahun bernama Walter Morrison berhasil mencuri berlian seharga 1,9 M, Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dengan uang yang segitu seharusnya dia bisa membeli mobil mewah, rumah untuk dirinya. Tetapi dia tidak lakukan itu, Bapak Ibu. Dia justru menukarkan berlian seharga 1,9 M itu hanya dengan sekantong ganja yang harganya kurang lebih 200.000 lebih rupiah. Tindakan ini Bapak Ibu sekalian, satu sisi tindak pidana, tapi ada kekonyolannya tersendiri, gitu ya. Saya sedang tidak mengajarkan Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama berburu berlian atau mencuri berlian. Tetapi yang mau saya tekankan dari kisah ini adalah bahwa dia sudah dapat sesuatu yang berharga di dalam hidupnya, tetapi ia tukarkan dengan sesuatu yang tidak berharga atau sampah yang bahkan merusak hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ayat 44 ayat 46, Yesus menceritakan perumpamaan tentang mutiara berharga dan harta yang terpendam. Yesus menceritakan perumpamaan ini dalam konteks kerajaan sorga yang merupakan satu hal yang sangat dan paling berharga dalam hidup seseorang. Dikisahkan pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, seorang menemukan harta terpendam di sebuah ladang yang bukan miliknya. Maka ia pergi menjual segala harta miliknya untuk membeli ladang itu yang di dalamnya ada harta terpendam itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yesus sedang tidak mengajarkan soal pencurian dalam kisah ini. Karena kata yang dipakai adalah menemukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan harta yang ditemukan itu oleh beberapa penafsir dikatakan bahwa itu harta yang memang sudah tidak ada pemiliknya lagi. Karena pada zaman dulu Bapak Ibu sekalian adalah eranya perang. Orang-orang merasa tidak aman menyimpan hartanya di rumah, tetapi memendam hartanya di ladang-ladang atau di tempat-tempat yang tidak diketahui orang. Mereka menimbun harta itu, dan ketika perang terjadi bisa saja pemilik harta itu tewas.
sehingga rahasia dari hartanya terkubur bersama dengan mayat mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang ini dikatakan menemukan harta terpendam itu. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kemudian dia menjual segala harta miliknya untuk mendapatkan harta terpendam itu. Di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, kerajaan sorga juga diumpamakan seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Dan setelah ia menemukannya, sama actionnya. Ia pergi menjual segala harta miliknya untuk mendapatkan atau membeli mutiara yang berharga itu. Bapak Ibu sekalian, mutiara itu beda, berbagai macam levelnya. Ada mutiara yang kualitasnya baik, sedang, ataupun kurang baik, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi dalam cerita ini, perumpamaan ini, mutiara ini adalah mutiara yang terbaik. Perhatikan, baik orang yang menemukan harta yang terpendam, baik seorang pedagang yang mencari dan menjual untuk mutiara yang terbaik. Kedua orang ini masing-masing memiliki objek yang diinginkannya, meskipun dia harus bayar harga dengan kehidupannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perumpamaan ini ingin menyampaikan pesan bahwa kita sebagai orang percaya yang sudah menemukan kerajaan sorga lewat Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah harta yang paling berharga. Yesus Kristus itu adalah mutiara yang terbaik yang kita dapatkan. Dan perumpamaan ini mengatakan bahwa baik harta terpendam maupun mutiara itu adalah Yesus Kristus, seperti yang dikatakan oleh Bapak Gereja Irenaeus dan Agustinus. Setiap orang percaya, Bapak Ibu sekalian, telah mendapatkan Yesus dalam kehidupannya. Kita telah menjadi warga kerajaan sorga di dalam hidup kita. Ketika kita percaya dan menemukan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita yang semula menjadi warga kerajaan maut telah diubahkan menjadi warga kerajaan sorga. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita jangan tukar kembali dengan sesuatu yang tidak berarti dan tidak punya dampak kekekalan. Jikalau kita sudah jadi anak Tuhan, jadilah jaga hidup kita baik-baik sesuai dengan identitas kita sebagai anak Tuhan. Jikalau kita sudah jadi warga kerajaan sorga, maka hiduplah sebagai warga kerajaan sorga. Jangan lagi menoleh ke belakang dan menikmati dosa. Jangan tukar hidupmu yang sudah ada Kristus dengan kehidupan yang diperbudak kembali atau dipenjarakan dengan dosa. Justru Bapak Ibu sekalian, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Dan serahkan hidup kita kepada Tuhan secara total. Jangan tukar Yesus Kristus itu, atau jangan jual Yesus Kristus itu dengan apapun juga. Tapi seperti puisi yang saya dapatkan ini, Bapak Ibu sekalian, biarlah ini menjadi perenungan pribadi kita. Puisi ini berkata, semua aku serahkan kepada Yesus, semua aku berikan kepadanya dengan sukacita. Aku akan mencintai dan percaya kepadanya dalam kehadirannya setiap hari di dalam kehidupanku. Aku berserah semuanya, aku berserah semuanya. Semua adalah baginya, penebusku yang mulia, aku berserah semuanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hal yang kedua yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan, setelah kita tahu identitas kita sebagai warga kerajaan sorga, maka yang kedua adalah kita harus terus bertumbuh dan menjadi berkat. Ketika kita sudah menjadi warga kerajaan sorga, kita sudah mendapatkan Kristus dalam kehidupan kita, maka yang kedua, teruslah bertumbuh dan menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada umumnya manusia itu mengalami pertumbuhan secara fisik di luar faktor-faktor kelainan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisiknya. Termasuk di dalamnya adalah soal rambut. Ada orang yang dianugerahi rambut yang lebat, tetapi ada orang yang hanya punya rambut tipis ketika dia lahir dalam dunia. Tetapi baik dia tipis maupun lebat, pasti Bapak Ibu sekalian, yang namanya rambut akan mengalami pertumbuhan sesuai dengan pertambahan usia dari orang tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah seorang anak bernama
Thomas More pernah menjadi perbincangan yang viral di Amerika Serikat karena tindakannya yang luar biasa. Pada satu ketika anak ini, Bapak Ibu sekalian, melihat sebuah video yang ditayangkan oleh mamanya. Itu berisikan anak-anak yang terkena kanker yang menyebabkan rambut mereka rontok sehingga menjadi botak. Nah, Thomas More ini tergerak, Bapak Ibu sekalian, merasa prihatin melihat anak-anak yang tidak punya rambut itu. Sedangkan dia punya rambut yang sangat tebal. Nah, dia punya tekad, Bapak Ibu sekalian, keinginan bahwa dia ingin memanjangkan rambutnya. Kurang lebih 2 tahun dia memanjangkan rambutnya, kemudian dia potong, dia sumbangkan rambut itu kepada anak-anak yang nggak punya rambut. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, ternyata setelah dikumpulkan, kemudian dirakit, Bapak Ibu sekalian, rambut dari Thomas More ini tidak hanya mampu diberikan kepada 1 orang saja, tetapi bisa diberikan kepada 3 anak sekaligus. Betapa lebat dan tebalnya rambut dari Thomas ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya pakai ilustrasi ini? Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Yesus mengumpamakan hal kerajaan sorga itu seperti biji sesawi dan ragi. Kenapa pakai biji sesawi, Bapak Ibu sekalian? Karena biji sesawi itu kecil, tetapi ketika ia dirawat dengan baik, maka ia mampu bertumbuh subur dan memiliki daun yang lebat, sehingga menjadi tempat yang baik untuk burung-burung berteduh dan bersarang. Satu sisi biji sesawi menggambarkan kerajaan sorga yang dimulai secara sederhana oleh Yesus Kristus, tetapi punya makna yang dahsyat bagi orang-orang sekitarnya. Di sisi lain, biji sesawi juga menggambarkan sebuah proses yang harus dijalani, karena proses itulah yang akan menghasilkan pertumbuhan sehingga mampu menjadi berkat bagi ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita sudah mendapatkan Kristus, kita sudah percaya Tuhan, maka kita harus terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Yesus juga memakai perumpamaan tentang ragi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ragi dipakai untuk mengembangkan adonan. Ragi adalah wujud dari pengaruh kerajaan sorga terhadap diri seseorang, sehingga orang tersebut mengalami perubahan di dalam hidupnya. Di dalam konsep Alkitab, Bapak Ibu sekalian, ragi itu punya 2 makna. Yang pertama positif dan negatif. Dan dalam kasus ini, perumpamaan ini, Yesus memakai ragi di dalam makna positif, yaitu perubahan yang terjadi dalam hidup seseorang setelah dia menerima Kristus. Setelah dia menerima kerajaan sorga itu, perubahan itu terjadi dalam hidupnya, dan dia terus bertumbuh secara dewasa, terus dewasa, sehingga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, biji sesawi itu menggambarkan efek eksternal yang akan terjadi ketika seseorang menerima Kristus. Sedangkan ragi itu menggambarkan efek internal dari perubahan hidupnya yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, mereka yang telah mengalami perubahan dalam hidupnya, Bapak Ibu sekalian, dimampukan untuk mengubah dunia dan menjadi berkat, sehingga kehadiran mereka adalah sebagai solusi yang memberkati, bukan polusi yang meracuni. Bapak Ibu sekalian, seharusnya kehadiran anak-anak Tuhan menjadi solusi yang memberkati, bukan polusi yang meracuni. Mari kita hidup sebagai warga kerajaan sorga yang punya dampak bagi sekitar kita. Terkhususnya di masa-masa sulit ini, di masa-masa pandemi ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan solusi yang memberkati, bukan racun bagi sekitar kita. Ketika saya merenungkan kira-kira apa peran sederhana yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi yang demikian, ketika saya merenungkan itu, Bapak Ibu sekalian, saya ketemu berita, saya ketemu kisah yang pas banget, yang bisa kita lakukan secara sederhana di tengah-tengah masa ini. Jumat tanggal 17 Juli kemarin, ketika saya sedang membaca surat kabar elektronik, saya menemukan sebuah judul berita demikian:
bahwa Bapak Ibu sekalian ada seorang pria di Amerika Serikat, Bapak Ibu sekalian, yang mengikuti atau menggencarkan gerakan anti masker. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika dia melakukan sebuah gerakan ini, ternyata akhirnya dia sendiri terinfeksi dari corona dan akhirnya meninggal dunia. Sekedar info Bapak Ibu sekalian, Richard Ross ini merupakan mantan tentara Amerika Serikat, gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, dia meninggal terinfeksi virus corona setelah menganggap dirinya itu mampu ataupun bisa menangkal corona ini tanpa masker. Nah, di dalam sebuah Facebook Bapak Ibu sekalian, dia mengeluarkan kalimat yang kotor, ya, dan keras sekali. Dia berkata, "Saya tidak akan pernah membeli masker. Saya sudah berhasil sampai sejauh ini untuk tetap sehat. Tetapi tanpa harus membeli masker." Titik-titik itu. Begitu ya. Titik-titiknya itu kata-kata kotor ya. Saya tidak sebutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu ini menimbulkan kontra yang sangat hebat Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena Amerika Serikat itu masih menjadi negara yang penularan COVID-19-nya masih sangat tinggi di dunia. Tapi warganya Bapak Ibu sekalian kalau seperti ini itu membuat puyeng pemerintah, begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kisah ini harusnya membuat kita kembali belajar. Mengingatkan kita bahwa kita jangan menjadi orang-orang seperti Richard Ross ini, yang anti terhadap gerakan pemakaian masker yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Tetapi mari kita selalu kenakan masker saat berada di luar rumah. Ketika kita bersentuhan, berelasi dengan orang lain, kita harus kenakan masker. Kita harus melakukan protokol kesehatan di tengah-tengah aktivitas kita. Jangan menjadi orang-orang yang abai ataupun yang meremehkan seperti Richard Ross ini. Apalagi kita anak-anak Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mari kita hidup mendukung pemerintah kita yang telah berjerih lelah untuk menyelesaikan penyebaran ini semua. Mari kita dukung Bapak Ibu sekalian. Jangan menjadi masyarakat yang tidak mendukung pemerintah. Ini hal sederhana yang bisa kita lakukan, dimulai dari diri kita sendiri. Kita setia, kita harus mendukung pemerintah di dalam upaya-upaya penuntasan pandemi ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menjadi warga-warga kerajaan sorga yang tidak lagi menoleh ke belakang, tetapi kita terus bertumbuh untuk menghasilkan berkat bagi sesama, karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat kita. Saya akan memimpin pokok-pokok doa syafaat pada pagi hari ini.
Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami masih bisa beribadah, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah diberitakan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kami. Dan terlebih, kami boleh diberikan kemampuan untuk boleh mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini sedang lemah tubuh, yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang boleh menjamah mereka satu persatu. Dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya damai sejahtera, pertolongan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan mereka. Untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini sedang berjuang dengan masalah perekonomian mereka, dengan masalah pekerjaan mereka, kiranya Tuhan juga boleh tuntun, Tuhan buka jalan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk gereja kami GKI Harapan Indah, untuk setiap para hamba Tuhan, majelis, para aktivis, kiranya Tuhan boleh terus memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga boleh tetap terus bersama-sama melayani, mempersiapkan ibadah online dengan baik untuk hari-hari ke depannya Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk rencana dari ibadah onsite yang sampai hari ini kami masih belum tahu sampai kapan ibadah onsite akan dilangsungkan. Kiranya Tuhan juga boleh menolong setiap pemimpin gereja, memberikan hikmat kebijaksanaan bagi setiap kami ya Tuhan, untuk boleh memberikan jawaban keputusan yang baik, tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk tim medis, untuk pemerintah kami yang terus berjuang sampai kepada hari ini di dalam menuntaskan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, semangat untuk boleh terus berjuang melayani masyarakat Indonesia ini sampai kepada akhirnya nanti pandemi ini berakhir dan aktivitas Indonesia boleh kembali seperti semula ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami Indonesia, untuk stabilitas ekonomi, untuk keamanan. Kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai di tengah-tengah krisis ekonomi global ya Tuhan yang sedang melanda. Tuhan juga yang boleh menyertai. Kami percaya pemeliharaan Tuhan cukup, pemeliharaan Tuhan maksimal bagi setiap kami maupun bagi Indonesia. Terpujilah namamu ya Tuhan. Inilah seru doa syafaat kami. Kami akhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada setiap kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah
Umat Tuhan, dengan sukacita, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Bapak Ibu dapat menyampaikan persembahan dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan menyerahkan ke gereja pada kesempatan terdekat, atau melalui transfer ke nomor rekening BCA 521-033-5899 atas nama GKI Jabar Harapan Indah. Persembahan dapat juga disampaikan melalui aplikasi dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, GoMobile, ShopeePay, dan sebagainya, dengan memindai QRIS yang ada di layar sebelah ini. Marilah kita mengumpulkan persembahan ini dan mengiringi pujian PKJ 150, "Ya Tuhan, hanya inilah." Mari kita mengantarkan persembahan kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun gereja. Sekalipun kami sedang menjalani kehidupan yang tidak mudah dan penuh ketidakpastian, namun kami bersyukur Tuhan, senantiasa memelihara dan mencukupkan kami sesuai dengan apa yang kami perlukan. Pada saat ini kami datang dengan membawa ungkapan syukur kami yang kami imani berasal dari Tuhan. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah persembahan syukur kami ini, dan pakailah seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing, kami ingin menyerahkan kehidupan kami ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Inilah ucapan syukur kami ya Bapa. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Raja atas kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memasuki keseharian kita kembali dengan mengingat bahwa kita sudah dipilih Allah menjadi warga kerajaannya, bahkan menjadi kawan sekerjanya. Oleh karena itu hendaklah kita hidup layaknya sebagai warga kerajaan Allah yang memancarkan kasih dan keagungannya, sehingga dunia melihat kemuliaan Allah melalui kehidupan kita.
Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu di sorga besar. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu besar. Berbahagialah orang yang benar, yang selalu menyebar damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah yang dianiaya, sebab keadilan serta kebenaran. Bahagialah yang didera, dicela, difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu di sorga besar. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu besar. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan hati kami kepada Tuhan, Jadilah saksi Kristus. syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan marilah menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.